Baik, salam Bapak Ibu Saudara dan jemaat Aletheia Kersa Kencana yang dikasihi Tuhan. Dan kesempatan malam ini kita mau bersama-sama menikmati kebenaran perenungan firman Tuhan. Dan ya sekali lagi walaupun hujan, ya kayaknya perlu tambahan suara karena hujan di luar cukup deras. Jadi Bapak Ibu semua dan juga jemaat Aletheia Kersa Kencana yang dikasihi Tuhan tidak mengurangi niat kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan pada kesempatan malam ini. Dan saya melanjutkan apa yang sudah disampaikan Bapak Joko di minggu yang lalu terkait dengan pikiran dan perasaan. Dan saya membawakan satu topik yang dengan judul memiliki pikiran Kristus. Nah, setiap kita ketika kita bangun pagi atau ketika kita mau melakukan aktivitas, maka apapun yang kita akan kerjakan seringkali kita mulai dengan pikiran. Orang mau tidur sudah memikirkan besok pagi apa yang akan dilakukan. Oh, besok mau bekerja, aku harus menyiapkan ini. Ya biasanya kalau saya dan istri saya malam itu sudah merancangkan. Bahkan kadang-kadang Jordan pun sudah bertanya besok mau masak apa. Nah, ketika dia bertanya dan kami berdiskusi lalu mulai memikirkan, oh ya mungkin besok masak ini yang praktis karena waktunya mepet, lalu bisa berbagi tugas. Dan setelah itu pun kadang-kadang kami masih berpikir masing-masing dan tiba-tiba bisa berubah. Nah, kita semua mengalami situasi-situasi yang bisa dipikirkan dalam jangka pendek, bisa dipikirkan dalam jangka panjang. Tapi hal-hal yang seringkali juga di luar kesadaran kita, seperti pada tema malam ini, kita seringkali tidak menaruhkan pikiran-pikiran kita di dalam Kristus dalam beberapa aspek. Ya mungkin dalam banyak hal kita menyerahkan itu, kita membawa dalam doa malam, kita membawa dalam doa pagi, kita membawa berbagi doa dalam komunitas. Tetapi saya akan mengambil satu perikop di mana Paulus menyampaikan pesan kepada jemaat di Filipi di dalam Filipi 2 ayat yang ke-5 sebagai dasar kita, yaitu hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Nah, Paulus menyampaikan pesan ini supaya di dalam setiap kehidupan kita
kita semua supaya kita terhindarkan dari dosa, terhindarkan dari dampak dosa. Ya, sekali lagi, dosa sendiri sudah membuat kita punya masalah. Dampak dari dosa seringkali membuat kita mengalami penderitaan-penderitaan. Nah, banyak masalah manusia yang berakar dari pola pikir, dan seringkali inilah yang menghasilkan masalah-masalah dalam hidup kita. Pikiran yang keliru akhirnya menghasilkan penderitaan. Pikiran yang salah akhirnya menghasilkan situasi-situasi pilihan keputusan yang salah. Jadi, Bapak Ibu semua dan semua kalian Kerta Kencana yang dikasih Tuhan, adakah dalam hari-hari ini kita mengalami masalah-masalah serius di dalam pikiran-pikiran kita? Misalnya, kita menjadi orang yang susah tidur karena seringkali ada pikiran-pikiran yang mengganggu. Atau misalnya, kita menjadi orang yang tidak fokus dalam satu pekerjaan atau tidak fokus dalam satu yang sedang dirancangkan, ya. Atau misalnya lagi, seringkali kita kehilangan kenyamanan, damai sejahtera karena pikiran kita ke sana kemari, ya. Seringkali kita menjadi seperti orang, kalau bahasa Jawanya itu spesifik, domblong. Tetapi kadang-kadang kita di tengah kita berdiam, pikiran kita kesana ke sini dan orang nggak tahu. Nah, sehingga ketika ada nats berkata berbahagialah, kita menjadi orang yang susah berbahagia. Karena apa? Karena ada banyak pikiran, ada banyak perasaan-perasaan yang berkecamuk. Dan Paulus menasihatkan kita supaya kita bisa menikmati kebahagiaan itu. Ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Kenapa kita perlu menaruhkan pikiran kita kepada Kristus? Karena bagaimana manusia bersikap dan bertindak, dan seringkali di sanalah pikiran-pikiran itu terlibat. Ya. Pikiran-pikiran apa yang mengganggu kita? Kita melihat pada beberapa aspek. Pertama adalah ketika pikiran tidak menaruhkan pada pikiran Kristus, ada banyak angan-angan dan harapan yang seringkali sia-sia, dan angan-angan di luar angan-angan Kristus pastinya. Misalnya, ketika seseorang berpikir tentang angan-angannya, aduh, saya ingin punya uang. Lalu angan-angannya mulai berpikir, gimana caranya saya dapat uang? Oh, saya harus bekerja keras. Gimana caranya saya harus bekerja keras? Oh, saya mau cari pekerjaan yang gampang. Gimana cara mencari pekerjaan yang gampang, yang bisa menghasilkan banyak uang? Lalu angan-angannya mulai berpikir, mulai memikirkan ketidakjujuran, mulai memikirkan hal-hal yang seringkali melanggar norma, seringkali berbahaya karena melanggar hukum. Ya, kalau saya nggak lakukan ini, maka akan berbahaya. Sekali lagi, contoh yang paling konkret akhir-akhir ini, bagi kalangan muda yang tidak asing dengan namanya trading, Bitcoin, binomo dan lain-lain. Orang berpikir berangan-angan, kalau saya ikut itu saya terkaya. Atau metode Ponzi, di mana saya menabung 1 juta, dalam 1 bulan saya dapat keuntungan yang lebih besar yang tidak normal dari pihak bank. Dan pada akhirnya angan-angannya berkembang. Gimana kalau bukan hanya 1 juta? Gimana kalau 10 juta? Gimana kalau 100 juta? Gimana kalau rumah ini diakunkan? Angan-angannya berkembang. Hanya satu, ingin kaya. Hanya satu, ingin punya banyak uang. Dan angan-angannya nggak pernah berhenti. Jadi dari angan-angan itu roh jahat bisa masuk. Ayolah, kalau kamu kaya, roh jahat membisikkan, kalau kamu kaya kamu bisa membeli semuanya. Kalau kamu kaya, kamu akan akan dapat satu pernyataan orang tua hebat. Ada penghargaan karena kamu kaya. Itu baru roh jahat. Belum lagi kedagingan seseorang di angan-angan. Kalau nanti aku kaya, aku bisa memuaskan hawa nafsuku. Kalau aku kaya, aku bisa membeli sesuatu yang selama ini tidak bisa membeli. Kalau aku kaya, aku bisa lakukan apa saja dengan uang
it's everything. Dengan uang semuanya bisa, dengan uang semuanya bisa aku dapatkan. Nah, angan-angannya berkembang dari bisikan si jahat, dari kedagingannya, lalu dari lingkungan. Ya, di mana lingkungan kita lah yang seringkali memberi sumbangsi angan-angan. Iya, kenapa kita nggak terlibat pekerjaan itu? Ya, kenapa kita nggak lakukan itu kalau itu cepat menghasilkan uang? Lalu mulai marahlah orang-orang terjebak dengan dengan tawaran-tawaran yang menghayalkan cepat kaya. Ya, berapa banyak orang kehilangan uang yang besar hanya berangan-angan ingin mendapat uang yang jauh lebih besar. Siapakah lingkungan kita? Kalau melihat dari angan-angan ini, berapa banyak orang mengalami penipuan, ditipu dengan uang, itu bukan orang jauh. Pertemanan, persahabatan, bahkan keluarga. Ikut dong, saya ikut invest di sini, nanti sekian dapat sekian. Nah, yang terjadi bukan orang jauh sekali lagi. Lingkunganlah yang membentuk angan-angan kita. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, bagaimana pikiran kita seringkali tidak terdapat dalam pikiran Kristus karena kedagingan. Ya, sekali lagi, karena kedagingan. Kenapa? Kedagingan menguasai seseorang dan akhirnya menjauhkan pikiran-pikiran yang benar, pikiran-pikiran yang baik. Saya ingin bacakan satu nats dari nasihat Paulus kepada jemaat di Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Karena nasihat ini cukup bagus bagi kita. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Beberapa daftar kedagingan yang ditulis Paulus kepada jemaat Galatia, semuanya akan bermuara dimulai dengan angan-angan. Kalau kita berpikir beberapa contoh, saya tidak bahas semua dalam konteks kedagingan ini. Misalnya terkait dengan percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Ketika orang berpikir, nah sekali lagi saya sudah mulai berkata, ketika orang memikirkan tentang percabulan, tentang hawa nafsu, dimulainya dari pikiran. Mungkin mata melihat sesuatu yang porno, melihat sesuatu yang jorok, tetapi setelah itu menguasainya. Saya ketemu beberapa pelayanan di ruang konseling terkait dengan kejatuhan pornografi dan hawa nafsu seksual. Hal-hal sepele kadang-kadang, misalnya tanpa sengaja rumahnya di desa pinggir sungai, ya rumah Mbak Pio pinggir sungai. Jadi ini ada contoh, tapi bukan Mbak Pio. Orang tanpa sengaja melihat, misalnya sedang mandi, tiba-tiba sekelebat set, hanya melihat sekilas, tetapi dari mata langsung mencerna banyak di dalam pikirannya. Kok tadi begitu ya, lalu angan-angannya bisa berkembang, muncul di sana dan menjadi hawa nafsu. Coba kalau tadi saya lebih dekat, berarti memikirkan, oh dia biasa mandi jam sekian, oh berarti dia, nah ada banyak di dalam pikirannya yang berkembang. Itu baru sebagian dari pernyataan Paulus di Galatia, di 3 bagian saja. Kecemaran, hawa nafsu, dan juga percabulan. Belum lagi berbicara perbuatan dari percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Belum lagi berbicara tentang perseteruan dan ini yang menarik, perseteruan dan kedengkian. Banyak orang dirusak pikirannya karena keinginan untuk membalas dendam, keinginan untuk menyakiti. Jadi kita sering menjumpai diri kita sendiri, bukan orang lain saja. Kalau kita mulai muncul satu situasi di pikiran kita untuk membalas, maka pikiran kita akan berkembang. Oh, kalau dia berkata begitu, saya akan begini. Jadi berapa banyak pikiran kita berkembang karena
kedagingan yang kita biarkan, keinginan untuk membalas, keinginan untuk berbuat jahat. Dan kalau saya bisa buktikan itu, dan saya kalau bisa merendahkan dia, dan kalau saya bisa mengalahkan dia, wah, saya menjadi orang yang terhormat. Oh, dia akan tahu. Ya. Dan berapa banyak di antara kita akhirnya rusak pikirannya karena kedagingan, karena keinginan-keinginan yang seringkali hanya untuk memuaskan ini loh gue. Ya. Orang-orang egois, orang-orang yang hanya mementingkan diri sendiri. Nah, itu hal yang kedua. Dari angan-angan lalu berkembang dalam kedagingan. Dan berapa banyak orang menjadi insomnia karena hanya ingin membalas dendam. Insomnia karena ingin perasaan selalu menjadi korban. Hal yang kedua. Hal yang ketiga, pikiran selalu membawa kepada kita terkait dengan ketika kita merasa mengalami keterlukaan. Misalnya orang meremehkan, lalu kita timbul menjadi satu luka di dalam batin kita. Atau ketika orang meremehkan dan tidak menganggap kita, lalu pikiran kita mulai ada keinginan-keinginan jahat. Ya, kalau tadi keinginan membalas, bagian dari kedagingan, tetapi juga keinginan membalas bagian dari ingin menganggap bahwa saya terluka dan saya perlu membalas. Atau orang yang mengalami luka punya hak untuk marah, tapi bukan hanya secara spontan dari pikiran, lalu saya harus buktikan kepada dia. Dia nggak boleh menyakiti. Saya ingat satu orang yang bercerita kenapa dia tidak mengampuni, karena dia punya alasan. Kalau saya mengampuni, itu seperti akan meruntuhkan nilai-nilai yang seharusnya dia tahu dan seharusnya saya perlu beritahukan. Ya, misalnya seorang anak yang tidak bisa mengampuni ayahnya karena supaya ayahnya tidak melukai lagi. Nah, pikirannya berkembang sehingga setiap perbuatan baik ayahnya pun tidak dianggap sebagai kebaikan. Kenapa? Ada luka. Jadi ketika kita mengalami kepahitan hidup, maka niat baik orang pun akan kita tangkap sebagai hal yang buruk dan berkembang dalam pikirannya. Saya ingat dalam pengalaman menyelesaikan luka-luka hidup saya, kalau ada orang berbuat baik, saya mencurigai. Itu di awal bagi pemulihan saya. Jadi tanpa ada situasi apapun, tiba-tiba orang memberi. Loh, aneh buat saya. Kenapa dia memberi? Nah, padahal dia niatnya baik untuk memberi. Tapi bagi orang yang sudah terluka, niat baik itu juga akan ditangkap sebagai sesuatu yang berbahaya. Niat baik, jangankan niat baik, pemberian yang baik, yang tulus bisa disalahartikan sebagai sesuatu yang mengancam. Kalau dia memberi, berarti saya harus membalas kebaikannya. Kalau dia memberi pertolongan sekarang, berarti saya harus segera menolong dia. Artinya, kebaikan orang-orang di sekitar kita salah artikan sebagai sesuatu yang mengancam, sebagai sesuatu sebagai hutang atau hutang budi, hutang kebaikan. Dan pikirannya berkembang gimana nanti caranya membalas. Belum pikiran gimana caranya membalas. Ketika kita tersakiti, kalau itu membalas yang baik tadi, dia memberi lalu bagaimana membalas budi itu tadi. Tapi belum lagi ketika kita tersakiti dan kita merasa bagaimana saya akan beritahu dia. Bahkan ya kadang-kadang orang membalas lebih kejam dari sebelumnya. Ya, setuju. Karena pikirannya terus berkembang. Jadi siapapun kita, Bapak Ibu dan jemaat yang dikasih Tuhan, ketika ada pikiran-pikiran yang punya keinginan untuk membalas, punya hak untuk marah, dendam, maka yakinlah pikiran kita sudah punya masalah. Pikiran kita sudah menjauh daripada pikiran Kristus. Pikirkanlah yang baik, yang mulia, yang suci. Tetapi ketika kita ingin membalas, ketika kita merasa terzolimi, maka pikiran-pikiran jahat yang seringkali
terjadi. Roh jahat masuk, tuh kan, kamu sudah lakukan yang baik dan orang itu tidak menghargaimu, tuh kan. Nah, belum lagi kedagingan kita, belum lagi lingkungan, jangan sampai mau. Kalau kamu minta maaf, jangan sampai mau. Emangnya kita apaan? Misalnya. Ya. Dan itu menguras pikiran, dan pikiran kita menjadi jauh dalam dengan pikiran Kristus. Bagaimana ketika suatu sakitnya Kain, pikirannya mulai berangan-angan, adik saya nggak boleh saya nanya ketika persembahannya diterima. Dia menjadi marah dan angan-anganan berkembang menjadi satu pemikiran, dan pemikiran berkembang menjadi satu perbuatan, membunuh Habil. Dari mana? Karena persembahannya tidak diterima. Seharusnya kan bisa bicara kepada Tuhan, bertanya kenapa persembahannya tidak diterima, tetapi angan-angannya berkembang dalam pikiran dan perbuatannya dan membunuh. Dan pada akhirnya ditanya, di mana adikmu Habil? Dan marahlah Kain dengan pertanyaan berikut itu. Nah, bagaimana luka hati kita yang tidak terselesaikan akan menguras pikiran-pikiran kita. Dan sekali lagi, ketika kita punya keterlukaan ini, maka yakinlah kita akan susah untuk menikmati kebahagiaan. Ketika kita membiarkan ada perasaan dendam, ada pikiran dendam, ada pikiran-pikiran untuk niatan-niatan yang tidak baik, maka kita akan lebih banyak kehilangan damai sejahtera. Melihat orang bahagia, kita menjadi susah. Melihat orang yang susah, kita menjadi bahagia. Jadi aneh. Jadi Bapak Ibu dan jemaat yang dikasih Tuhan, bagaimana kita meluruskan pada bagian-bagian ini? Belum lagi pada hal ini, yaitu akibat dari terluka, seringkali kita punya satu nilai yang keliru. Ketika kita mengalami satu penderitaan, lalu pikiran kita menjadi keliru. Tuh kan, Allah selalu membiarkan kami menderita. Tuh kan, tidak ada orang baik di sekitar saya. Tuh kan, saya memang layak untuk dikorbankan. Tuh kan, jadi selalu memberi nilai-nilai yang negatif. Hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan orang lain, hubungan dengan diri sendiri menjadi miss. Ada satu deception, ada satu self deception. Jadi kita seperti meyakini sesuatu, tetapi sesuatu itu keliru. Contoh, misalnya saya pernah berbicara kepada seorang konsuli yang mengalami pelecehan. Lalu ia menyimpulkan sendiri bahwa saya memang layak dilecehkan. Lalu menyimpulkan sendiri bahwa saya kotor dan Tuhan tidak akan pernah mengampuni. Dan dia meyakinkan dirinya saya kotor. Apapun yang saya lakukan, semua kebaikan tidak pernah membuat saya menjadi bersih, tidak pernah membuat Tuhan mengampuni dosa saya. Maka ketika nilai-nilai yang salah itu terus diyakini, maka betapa kita menjadi salah mengartikan Tuhan. Bagaimana pikiran kita akhirnya tidak bisa kita taruhkan dalam pikiran Kristus. Mungkin yang saya sampaikan ini sering hadir di dalam gereja. Mungkin yang saya sampaikan ini sering berdoa dengan tertib, tetapi seringkali tidak menyentuh pada aspek menaruhkan pikiran dan perasaan dalam Kristus Yesus. Karena apa? Karena masih membiarkan angan-angan kita tidak baik, kita membiarkan kedagingan kita untuk dipuaskan, kita membiarkan kita menjadi korban atau kita merasa terzolimi dan membiarkan luka hati itu. Ya. Dan semuanya kesimpulan-kesimpulan yang salah ini menjadi salah memandang kebenaran firman Tuhan. Nah, apa dampaknya dari pikiran kita yang tidak kita taruhkan dalam pikiran Kristus? Yang pertama adalah kita sering mengalami masalah dengan identitas diri kita. Ya, kita sering, bukan masalah kita menjadi pemalu, menjadi minder. Berapa banyak kita hidup dalam banyak ketakutan-ketakutan karena identitas kita yang rapuh, sehingga kita menjadi mudah mengalami takut. Misalnya dengan situasi pandemi, kita menjadi takut, berasa ketika kita sakit lalu akan mati.
identitas kita juga menjadi kacau, sehingga berapa banyak orang yang sudah jatuh dalam dosa lalu akhirnya menceburkan diri karena aku sudah tidak suci, ya udah sekalian. Dan si jahat seperti itu, ayo terus komporin terus, ya. Dan jangan salah, jangan juga disalahkan si jahat, karena dagangan kita juga ikut berkembang di situ. Lalu lingkungan, jadi kalau bicara tentang lingkungan, marah itu menular. Kalau kita sedang marah dengan misalkan saya marah dengan Tio, lalu saya cerita dengan Mas Dian, tahu nggak, aku mangkel banget kalau Tio itu soalnya begini A B C D. Lalu Mas Dian pun, iya memang Tio itu monokui. Nah, ketika Mas Dian mengiyakan apa yang saya omongkan, lalu Mas Dian ngomong kepada yang lain, tenang, kata usaha memang benar, Tio itu A B C D begini. Jadi marah itu bisa menular, sakit hati bisa menular, tapi juga kebahagiaan pun menular. Mari kita pilih yang baik. Pikiran yang baik juga akan menular kepada orang lain untuk berpikir baik. Pikiran yang tidak kita taruhkan di dalam Kristus atau pikiran jahat, itu pun juga akan menular. Ya. Jadi bagaimana kita memiliki, memahami bahwa dampak dari pikiran yang tidak kita taruhkan dalam Kristus akan mengganggu cara pandang diri saya, cara pandang diri kita. Udah, kamu itu mau sekolah tinggi-tinggi, mau punya anak ngomong besok. Kamu sekolah tinggi-tinggi, kamu itu hanya anak petani. Kamu sekolah tinggi-tinggi, kamu itu tinggalnya di sini. Mau jadi apa? Jadi selalu menyampaikan pesan-pesan negatif, identitas yang buruk. Bapak mamaku itu nggak punya prestasi apa-apa. Kamu mau jadi apa? Jangan sok berlebihan. Nah, seringkali motivasi si anak, pikiran si anak yang sedang berkembang lalu kita tekan. Karena hanya apa? Melihat diri kita. Identitas yang buruk akan melihat segala sesuatu menjadi negatif. Lalu yang kedua, dampak kedua adalah hidup kita menyimpang dengan kehendak Allah. Keinginan Allah adalah kita hidup kudus, hidup suci. Keinginan Allah kita memiliki ciri khas kasih, tapi kita tidak mencerminkan itu. Kita kehilangan nilai-nilai kebenaran kitab suci yang selalu kita baca, yang selalu kita dengarkan. Kita kehilangan banyak kebenaran-kebenaran tentang Allah. Ya. Ketika kita melihat Allah sebagai Allah yang melindungi, tetapi hanya karena satu pengalaman orang meremehkan lalu merasa tuh kan Allah melihat dia. Allah nggak pernah menjawab doa saya. Dan kita seringkali ketika merasa hidup kita jauh dari Tuhan lalu berpikir yang sekalian tidak. Memang Tuhan jahat, Tuhan hanya baik untuk kamu. Saya ingat di dalam satu masa krisis iman saya berkata kepada seorang teman di ruang konseling, tolong doakan saya, kayaknya doa saya udah tak mandi lagi. Itu di beberapa awal saya ketika krisis iman. Kayaknya doakan aja deh, saya nggak punya kekuatan untuk memanggil Tuhan dalam hidup saya. Nah, kita seringkali menyimpang dengan kehendak Allah. Allah yang penuh kasih, Allah yang penuh lembut, Allah yang murah hati, tetapi kita selalu berseberangan dengan kehendak Allah. Dan dampak yang ketiga adalah relasi yang rusak dengan orang lain. Kalau pikiran-pikiran kita nggak kita taruhkan di dalam pikiran Kristus, maka hubungan relasi kita seringkali mudah rusak dengan orang lain, mudah mencurigai orang lain. Orang lain itu pesaing, ya apalagi kalau sudah sampai ada stereotip, judgement. Oh, jangan harap saya mengenal orang-orang tipe seperti ini. Oh, jangan harap saya dekat dengan wajah-wajah orang seperti ini. Belum lagi sudah main suku, belum lagi sudah main rasis. Nah, itu dampak yang terjadi ketika pikiran-pikiran kita biarkan tidak seturut dengan pikiran Kristus. Dan bagian terakhir adalah bagaimana kita meletakkan pikiran dan perasaan pada Kristus. Tidak ada satupun dalam diri Yesus yang tidak mengalami penderitaan. Yesus mengalami aniaya, Yesus mengalami siksaan, Yesus mengalami penolakan. Tetapi dia menempatkan diri.
dia tahu maksud Bapa untuk apa. Jadi dia mengosongkan dirinya. Pada bagian nats di ayat yang ke-6 sampai ke-8. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Kalau kita menyadari hal ini, misalnya ada pikiran yang tidak baik, lalu kita mulai memangkas angan-angan itu. Oh, saya nggak mau. Jadi kalau ada orang bertanya, bagaimana caranya supaya saya bisa mulai menaruhkan pikiran di dalam pikiran Kristus? Pertama adalah tolak semua angan-angan yang dari awal memikirkan sesuatu yang tidak baik. Terapi terapeutik atau terapi doa yang biasa saya lakukan dan saya bagikan adalah kita menyadari bahwa pikiran kita lemah. Tuhan, temanilah saya dan tolonglah supaya pikiran-pikiran saya menjadi jernih. Kalau ada angan-angan yang masuk kamu biarkan dia meremehkan kamu begitu? Buktikan dong. Saya tolak di dalam nama Yesus. Ya. Lalu itu satu hal. Kalau itu pun muncul dari keinginan daging kita, wah, kamu itu anaknya Mbak Sosro, masa kamu membiarkan saja orang melakukan seperti itu, menzolimi seperti itu. Wah, kamu itu orang Kristen loh. Kamu itu, nah, dengan misalkan menyebutkan identitas diri kita, aku anak siapa, aku bekerja apa, lalu berpikir itu menjadi sesuatu yang membuat terhormat bagi kita. Yesus mengosongkan diri. Dia anak Allah, tapi dia tidak melihat itu sebagai sesuatu yang harus diagungkan. Dia mengosongkan diri menjadi hamba yang merasa, udahlah, silahkan kalau kalian mau menghina saya, silahkan. Tapi saya yakin Kristus melihat mata hati dan pikiran saya. Nah, jadi menolak angan-angan itu lalu menghentikan pikiran kita. Salah satu cara tidur paling cepat adalah ketika kita menaruhkan semua pikiran kita. Apa pikiran kita tergoda untuk cepat kaya? Ya, kerja keras membuat kaya bisa. Tetapi ketika angan-angan dan pikiran itu terus mengganggu kita tidur nggak akan pernah membuat kita memikirkan itu menjadi kaya. Memang berkat Tuhan waktu kita tidur. Tetapi kalau kita hanya memikirkan saja tanpa pernah bereaksi, bagaimana Tuhan bisa membukakan banyak tingkah berkat? Hanya berangan-angan saya pengen kaya, gimana caranya saya kaya? Ya, jadi kita tolak kalau itu hal-hal yang negatif dalam pikiran kita. Bahkan kadang-kadang saya bilang, Tuhan, saya mau tidur, saya memang nggak nyaman, saya sedang takut. Ya, saya berkata begitu. Apalagi ketika beberapa waktu yang lalu anak saya sakit, istri sakit. Dalam beberapa pikiran itu ke dokter ini, besok minum obat ini, besok ini. Saya bilang, Tuhan, saya meletakkan semua pikiran saya mau tidur nyenyak supaya saya bisa menolong anak saya mau tidur nyenyak supaya energi kembali penuh dan saya bisa menolong besok pagi untuk istri saya. Itu hal-hal yang perlu kita lakukan. Kalaupun berpikir tentang hal-hal yang lebih negatif, kita bisa berkata, saya menolak itu. Jadi pertama yang perlu terus kita lakukan adalah kesadaran, menaruhkan pikiran dalam pikiran Kristus. Tuhan, saya sedang tahu dengan situasi ini, menaruhkan pada pikiran Kristus. Hadirlah dan temanilah saya, sehingga kehidupan kita seperti apa yang dipikirkan Paulus, apa yang dia sampaikan kepada jemaat di Filipi, bahwa hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, mari kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Kita mau pujikan satu pujian, Puja-Mu. Kekuatan di jiwaku,
dan juga setiap pribadi-pribadi yang mengikuti live streaming pada kesempatan malam ini. Temanilah kami Tuhan, kalau kami dalam situasi-situasi di mana pikiran kami seringkali tidak sepadan dengan pikiran-Mu, seringkali pikiran kami tidak seperti pikiran Kristus. Kami membiarkan angan-angan kami membiarkan kedagingan kami membiarkan keterlukaan kami sehingga pikiran-pikiran kami menjadi rusak. Oleh sebab itu, Bapa, apapun yang sedang dialami bagi jemaat-Mu Aletheia Delta Kencana, kiranya di dalam setiap situasi penderitaan, di dalam setiap kelemahan kami, menjadi kesempatan kami untuk berharap kepada Engkau, menjadi kesempatan kami untuk bertumbuh, mempercayai Allah. Dan tolonglah kami kalau kami harus menolak setiap pikiran-pikiran jahat, baik yang dibisikkan isi jahat maupun yang berasal dari kedagingan, kesombongan kami, keangkuhan kami, siasat-siasat kami yang jahat. Dan tolonglah kami kalau kami juga berada pada komunitas-komunitas yang keliru, yang seringkali membisikkan hal-hal yang bertentangan dengan firman. Di tengah setiap situasi yang sedang kami hadapi, baik ketika jemaat Aletheia Delta Kencana sedang menghadapi sakit maupun situasi yang sulit terhadap ekonomi maupun hal-hal yang menjadi masalah dalam keluarga, konflik, ketidakpercayaan. Mari ya Roh Kudus, tolonglah kami Tuhan. Hadirlah di dalam seluruh pikiran-pikiran kami. Apa yang perlu kami akui di hadapan-Mu Tuhan terhadap pikiran-pikiran kami yang bertentangan dengan pikiran-pikiran Kristus? Ataukah kami sedang ingin membiarkan kedagingan kami, keegoisan kami, kesombongan kami, kecongkaan kami? Atau kami sedang membiarkan orang biar ngerti bahwa saya menderita, bahwa saya sedang sakit, bahwa saya sedang terluka, dan itu justru menguras seluruh perasaan dan emosi kami Tuhan. Hadirlah di dalam batin kami, hadirlah di dalam seluruh pikiran kami, supaya kami bisa mengakui semuanya di hadapan Tuhan. Ampunilah kami Tuhan kalau kami membiarkan pikiran kami melawan pikiran-pikiran Kristus. Kami mau bertobat terhadap pikiran-pikiran yang menyimpang, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, kedagingan, maupun pikiran-pikiran yang seringkali digambarkan Paulus di dalam Galatia. Oleh sebab itu Tuhan, tolonglah kami supaya kami bisa menikmati, mensyukuri kebaikan Tuhan dan menikmati kebahagiaan kami dalam setiap aspek. Berkatilah kami semua Tuhan, bagi setiap keluarga-keluarga di Aletheia Delta Kencana yang sedang dalam pergumulan. Tolonglah kami Tuhan, hadirlah Tuhan, bukakanlah pintu-pintu, bukakanlah jalan berkat, bukakanlah setiap bagi kami yang sedang hopeless atau tidak ada harapan. Tolonglah kami ya Tuhan, dan biarlah kami bisa memaknai kebenaran firman-Mu ini. Jika kami menaruhkan seluruh pikiran kami kepada pikiran Kristus, kami bisa melihat identitas kami sebagai ayah, sebagai suami, sebagai istri, sebagai ibu, sebagai anak, sebagai karyawan, sebagai pemimpin, bahkan sebagai warga kampung. Tolonglah kami dan berkatilah kami, supaya kami bisa terus menyerahkan seluruh pergumulan kami kepada Tuhan. Engkau yang memiliki kehidupan kami, Engkau yang mengendalikan seluruh hidup kami, dan kami ingin menyalipkan setiap pikiran-pikiran kami yang jahat. Di dalam nama Tuhan Yesus
Kami mengucap syukur dan berdoa.